perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini adalah kerangka kubus dan kerangka balok. Ya, yang sebelah kiri ini adalah kerangka kubus, yang sebelah kanan ini kamu lihat ini adalah kerangka balok anak-anak. Ya, perhatikan. Jadi yang dimaksud dengan kerangka itu kan tulang. Ya, kalau orang Jawa mengatakan ragangan. Jadi ini hanya susunannya terdiri dari kawat saja, sehingga ini berlubang. Ya, sehingga ini berlubang. Nah, beda ya kalau tadi ada sisinya tertutup, kalau kerangka ini berlubang. Ingat anak, kerangka itu kan terbuat dari kawat. Ya, ini kawat-kawat yang nanti bisa membentuk kubus. Ya, ini gambarnya sudah saya berikan. Kalau di sini adalah kerangka balok. Nah, misalkan begini anak-anak. Misalkan ini panjang rusuknya itu A, ya, ini kurang tebal. Panjang rusuknya itu A, tentu di sini juga A, anak-anak. Tentu di sini juga A, begitu ya. Nah, sekarang ada berapa rusuk? Ini kan rusuknya sama ya. Ini kalau kita hitung rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12. Sehingga rumus menentukan panjang kerangka kubus atau panjang kawat adalah 12A. Itu saja. Di mana A itu menyatakan apa? Panjang rusuk. Nah, sekarang contohnya begini anak-anak. Contoh, ini misalnya A, ya. Misalnya A sama dengan 5 cm. Ya, berarti panjang kawat yang dibutuhkan adalah 12 dikalikan 5 cm. Nanti akan sama dengan 60 cm. Nah, sekarang perhatikan, ini gambar yang garis yang hitam ini adalah diagonal sisi karena letaknya di sisi anak-anak. Sedangkan yang biru ini karena melintang melewati ruangan namanya diagonal ruang. Ya, sekarang kita akan menghitung berapa panjang diagonal sisi ini jika diketahui. Ya, misalnya saja ini 5, nah ini 5, misalnya begitu. Ini katakanlah nanti X ya. Kemudian yang biru ini misalnya saja Y. Ini tentu juga 5 ya. Nah, sekarang perhatikan, akan saya kerjakan di sini ya. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, Pitagoras ya tentunya, ini kan siku-siku, maka anak-anak bisa menjawab bahwa X kuadrat itu kan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti kan sama dengan 25 ditambah 25, maka ketemunya kan 50. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa X adalah akar dari 50. Akar 50 itu kan kita ubah menjadi berapa? 25 kali 2 ya. Nah, akar 25 berapa? 5. Akar 2 kita tulis 2. Jadi panjang diagonal sisinya ada 5 akar 2. Nah, sekarang bagaimana menentukan Y? Perhatikan. Dengan menggunakan teorema Pitagoras kita juga bisa mendapatkan bahwa Y kuadrat ini kan sama dengan 5 kuadrat ya, ditambah, nah tentu X ya. Nah, karena X-nya udah ketemu saya langsung tulis, berarti 5 akar 2 ini juga kuadrat. Perhatikan, ini berapa? Ini 25 ditambah, nah ini cara menyelesaikannya begini anak-anak. Jadi 5 akar 2 kuadrat, ini 5 Anda kuadratkan, kan 25 dikalikan akar 2 kuadrat kan akar 4. Akar 4 itu kan 2. Nah, caranya begitu. Jadi ini ketemunya nanti ada berapa ini? 25 ditambah 50 ya, berarti ini 75. Sehingga anak-anak bisa menentukan Y-nya adalah akar dari 75. Jadi kalau di sini hilang kuadrat, pasti di sini akar. Ya, akar 75 ini saya ubah menjadi 25 kok 7, lupa Pak Gus ya. Nah, ini salah, menjadi 25 kali 3 kan. Nah, 25 dikalikan 3. Akar 25 berapa? 5. Akar 3 kita tulis saja akar 3.
Nah, demikian anak-anak cara menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang sebuah kubus ya. Sekarang bagaimana menentukan rumus kerangka balok? Misalnya ini saya tulis P ya, ini P, kemudian ini L, nah ini T. Nah, sekarang perhatikan ya, anak-anak perhatikan rumus kerangka balok. Kawat yang panjangnya sama dengan ini kan ada 4, perhatikan 1, 2, 3, 4, berarti saya tulis 4P anak-anak, 4P. Nah ditambah ya kan, yang panjangnya sama dengan ini kan 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4L ditambah kawat yang panjangnya sama dengan T ini kan ada 4T. Nah di sini dengan menggunakan hukum atau sifat distributif, 4-nya kita keluarkan menjadi 4 dikalikan P ditambah L ditambah T ya. Ini adalah rumus menentukan panjang kawat atau panjang kerangka kubus. Sekarang contohnya anak-anak perhatikan, misalnya saja saya ambil contoh ya. Nah jika P ini sama dengan berapa? Saya ambil 12 ya, misalnya ini 12, kemudian L-nya adalah 8 dan T-nya adalah 9. Nah, coba anak-anak tentukan panjang kawatnya berapa. Maka panjang kawat bisa kita cari dengan ini, tinggal mensubstitusi, memasukkan saja ya, jadi 4. Nah, angka-angkanya masukkan saja ya, kan tinggal 12 ditambah berapa, 8 ditambah 9, nanti dikalikan 1 satuan panjang kan begitu, berarti 4 dikali 29 langsung ya, langsung senti, maka nanti hasilnya adalah 100 berapa, 116 ya, hasilnya 116 cm. Ini 9 anak ya. Nah sekarang kita kembali seperti apa, kubus tadi ya, menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang. Misalkan ini tidak saya rubah anak-anak, misalnya ini 12 ya panjangnya, kemudian tingginya berapa nih, 9, lalu ininya 8. Nah misalnya ini yang ini saya tulis X lagi, ini adalah Y. Nah bagaimana anak-anak cara menentukan X dan Y? Dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa dapatkan bahwa X kuadrat adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 81 anak-anak ya. Ini bisa kalian hitung, ini adalah 5, ini adalah 2, adalah 2. Sehingga X adalah akar dari 225. Ini ketemunya berapa? 15 ya. Nah, jadi dikasih di sini boleh ya. Jadi ini X-nya 15 cm. Sekarang bagaimana Y-nya? Nah, Y-nya itu kan bisa dicari kalau X-nya udah ketemu. Berarti Y diagonal ruangnya ini kan sama dengan X kuadrat. X-nya udah ketemu ya, 15. Nah, 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225 kan, ditambah 64. Nah, di sini kalau kita jumlahkan ketemunya 982 ya, 289. Sehingga Y adalah akar dari 289, ini ketemunya 17 gitu ya. Sehingga kita bisa jawab panjang diagonal ruang balok adalah 17 cm. Begitu anak-anak ya, tolong dicermati dengan baik.